Abu Nawas psikopat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sore itu Abu Jahil terlihat sedang merenung seorang diri. Rupanya ia masih sakit hati atas perbuatan Abu Nawas terhadapnya. Berulang kali ia dipermalukan di hadapan orang-orang. Padahal apa yang dilakukan Abu Nawas hanyalah membalas ulah daripada Abu Jahil sendiri. Hal inilah yang membuat Abu Jahil menaruh dendam dan kebencian. Ingin sekali rasanya ia membalas perbuatan Abu Nawas itu, tapi ia bingung harus dengan cara apa. Setelah berpikir cukup lama, ia masih belum menemukan solusi yang tepat. Dan keesokan harinya, tanpa sengaja, Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang menyembelih ayam di belakang rumahnya. Saat itu juga terbesitlah sebuah rencana jahat di benaknya. Ia akan memfitnah Abu Nawas. Dan segera ia pergi ke warung, tempat kawan-kawan Abu Nawas biasa berkumpul. Di hadapan mereka, Abu Jahil berkata, "Hei kawan-kawan, aku baru saja melihat Abu Nawas melakukan tindakan pembunuhan." "Yang benar saja Abu Jahil, salah lihat kali kamu. Abu Nawas tidak mungkin melakukan itu," kata mereka ragu. "Sumpah mati, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," balas Abu Jahil penuh keyakinan. Rupanya percakapan itu terdengar oleh seorang prajurit yang kebetulan lewat. Ia pun menghampiri dan bertanya, "Apa benar ucapanmu itu?" Abu Jahil pun dengan mantap menjawab, "Iya tuan, aku melihatnya sendiri tuan." Dan tanpa menunggu lama, beberapa prajurit itu bergegas menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Abu Nawas yang tidak tahu apa-apa pun hanya bisa pasrah saat dibawa ke istana. Kebetulan saat itu Baginda Raja sedang berada di negeri lain, sehingga Abu Nawas harus mendekam di penjara terlebih dahulu. Sementara itu, kabar tentang pembunuhan yang dituduhkan kepada Abu Nawas cepat menyebar ke seluruh Baghdad. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. "Tidak kusangka Abu Nawas yang dikenal ramah dan humoris ternyata jiwanya kejam," ucap seorang warga. Bener, dia pasti akan dihukum mati setelah Baginda Raja pulang," kata yang lainnya. Dan singkat cerita, Baginda Raja pun kembali dari lawatannya. Salah satu menterinya segera melaporkan kasus Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. "Lalu di mana Abu Nawas sekarang?" tanya Baginda Raja. "Dia ada di dalam tahanan Paduka," jawab sang menteri. Segera dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap. "Wahai Abu Nawas, apa benar kabar itu? Hampir seluruh penduduk membicarakan tentangmu," tanya Baginda Raja. "Itu tidak benar Paduka. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa bisa dituduh melakukan perbuatan keji itu Paduka," jawab Abu Nawas. Lalu Baginda Raja menghadirkan para prajurit yang menangkapnya. "Kalian dapat kabar dari mana kalau Abu Nawas telah membunuh?" tanya Baginda Raja. "Dari Abu Jahil Paduka," jawab mereka. Dan maka dipanggillah Abu Jahil. Tak lama kemudian ia datang dengan tubuh gemetaran. Ia menyadari fitnahnya sudah kelewat jauh dan membuat Baghdad gempar. "Wahai Abu Jahil, apa benar tuduhanmu itu?" tanya Baginda Raja. Dengan terbata-bata, Abu Jahil pun menjawab, Benar Paduka, Abu Nawas telah membunuh, tapi membunuh ayam Paduka." Sekonyong-konyong Baginda Raja pun naik pitam. "Kurang ajar kamu, gara-gara fitnahmu hampir seluruh negeri membenci Abu Nawas dan menghujatnya," bentak Baginda Raja. Abu Jahil pun ketakutan. Ampun Paduka, saya tidak menyangka akan jadi begini Paduka. Awalnya saya hanya berniat iseng mengerjai Abu Nawas." "Ya sudah Abu Jahil, karena kamu telah mencemarkan nama baik Abu Nawas, kamu akan saya hukum 10 tahun penjara,"
tegas Baginda Raja. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata dengan lapang dada, "Ampun Paduka yang mulia, bebaskan saja dia Paduka, dan saya juga sudah memaafkannya." Dan akhirnya Abu Jahil pun dibebaskan berkat kebaikan hati Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Jahil datang menemui Abu Nawas di rumahnya. Ia menyatakan penyesalan yang sangat mendalam. "Wahai Abu Nawas, aku janji tidak akan mengulanginya. Katakan, apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku?" "Tidak ada Abu Jahil," jawab Abu Nawas singkat. "Pasti ada Abu Nawas, katakan saja Abu Nawas," desak Abu Jahil. "Baiklah jika kamu memaksa. Sekarang bawakan aku sebuah bantal yang berisi bulu," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun segera pergi, lalu kembali dengan membawa bantal. Abu Nawas pun berkata, "Sekarang berdirilah di tengah jalan dan bukalah bantal itu." Abu Jahil menurut. Seketika bulu-bulu itu pun berterbangan terbawa angin. "Lalu apa lagi Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Kumpulkan semua bulu itu Abu Jahil, dan masukkan kembali ke bantalnya," perintah Abu Nawas. "Tapi itu tidak mungkin Abu Nawas. Bulu-bulu itu kan sudah terbang jauh," keluh Abu Jahil. Abu Nawas pun tersenyum. "Nah iya, demikian pula dengan apa yang telah kamu lakukan kepadaku Abu Jahil. Fitnahmu itu sudah terlanjur tersebar luas. Kamu tidak bisa lagi membersihkan namaku yang sudah tercemar." Mendengar itu, Abu Jahil pun hanya bisa terdiam sambil menundukkan kepala penuh penyesalan. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Dikisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil, dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya, dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Dan ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim. Dan suatu ketika, si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Dan kebetulan juga, waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya si saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantah dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ngada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. "Ya dah, kita ke rumah Tuan Hakim saja, biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu," ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. "Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya," kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah. Karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrabnya Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tak salah. Dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya.
karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. Kenapa dia tak membelaku? Batin si saudagar. Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum, protes si saudagar. Baik, kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut, silahkan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja, saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. Bagaimana menurutmu, Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan berikanlah keputusan yang adil, perintah Baginda Raja. Siap, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila kepada istrimu meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja? Tanya Abu Nawas. Ya benar, dan aku ingin Hasan dihukum, timpal si saudagar. Baiklah, walaupun Hasan itu sahabatku, tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini. Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo ikut aku ke dalam penjara, kata Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya. Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar? Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. Tunggu Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu? Tanya Abu Nawas. Sudah, aku sudah melihat, jawab Hasan. Nah, berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah, balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tak terima. Hukuman apa-apaan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman? Protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar. Ya, karena tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu, kan? Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman cukup dengan melihat ruangan penjara saja, jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Perang Jamal adalah perang yang terjadi antara pasukan Aisyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib pada 7 November 656 di Basrah. Pertempuran ini sering disebut dengan Perang Unta karena banyak pasukan yang mengendarai unta. Perselisihan dalam perang ini berakar dari provokasi beberapa pihak mengenai pertanggungjawaban atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Perang Jamal atau sering disebut dengan Perang Basrah karena terjadi di Basrah, Irak. Pertempuran ini terjadi antara pasukan yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang berpihak kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Latar belakang terjadinya perang ini adalah Aisyah yang meminta pertanggungjawaban atas kematian Utsman bin Affan.
Pada awalnya, Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam berbaiat kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka menemui Aisyah untuk meminta pertanggungjawaban atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah pertemuan tersebut, terdapat beberapa orang tambahan yang mengikuti jejak mereka. Akhirnya mereka bersama 700 orang lainnya pergi ke Basrah dalam misi mencari pembunuh Utsman bin Affan. Di Basrah, mereka bertemu dengan Utsman bin Hufain. Utsman bin Hufain selaku gubernur Basrah meminta mereka untuk menahan pergerakan dan menunggu kedatangan Ali dari Madinah. Namun pertempuran tidak bisa dibendung setelah adanya provokasi dari Jabalah. Akibatnya Utsman bin Hufain terbunuh dalam pertempuran ini, sedangkan Ali baru mendengar berita kematian Utsman bin Hufain setelah sampai di Kufah. Ia langsung mengumpulkan 10.000 pasukan. Akhirnya, pada hari Kamis pertengahan bulan Jumadil Akhir, Perang Jamal meletus. Sebelum pertempuran dimulai, sahabat Ali membacakan salah satu mishaf dan berharap perang tidak jadi dilakukan. Namun, pihak Aisyah tidak mau mendengarkannya. Salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib justru terbunuh dan pasukannya juga dihujani menggunakan arak panah. Akhirnya Ali mengatakan kepada pasukannya bahwa perang sudah boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan. Mereka tidak boleh menyerang terlebih dahulu, tidak boleh membunuh yang terluka, tidak boleh melukai anak-anak dan wanita, serta ketentuan lainnya. Sedangkan Aisyah telah siap di atas unta dengan pakaian besi yang lengkap. Setelah beberapa jam berperang, ada banyak korban yang berjatuhan. Tolha mendapatkan serangan anak panah di kakinya. Ia dirawat di salah satu rumah warga di Basrah karena mengalami pendarahan yang hebat. Akhirnya, Tolha meninggal karena telah kehabisan banyak darah. Zubair keluar dari medan perang sebelum perang usai. Ia menyesali segala perbuatannya. Setelah perang telah selesai, ia melarikan diri dengan kembali ke Madinah. Amr bin Jurmus mengetahui bahwa Zubair melarikan diri. Akhirnya, Amr mengikutinya kembali ke Madinah. Namun di tengah perjalanan, Amr membunuh Zubair. Aisyah segera turun dari pelana unta setelah perang selesai. Ia dibuatkan tenda di sekitar tempat peperangan. Ali bin Abi Thalib membuka mata Aisyah atas kekacauan yang terjadi. Akhirnya setelah beberapa hari tinggal di Basrah, Aisyah kembali ke Madinah bersama Ali. Setiap mengingat kejadian di Basrah, Aisyah merasakan penyesalan yang mendalam. Khalifah Ali lahir pada tanggal 13 bulan Rajab. Nama aslinya adalah Ali bin Abi Thalib. Ada sejumlah perbedaan pendapat antara mazhab satu dengan lainnya, antara aliran satu sama lain, mengenai urutan kekhalifahan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Namun pendapat yang lebih universal menyatakan bahwa sahabat Ali merupakan khalifah keempat setelah masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Ada banyak keutamaan yang dimiliki oleh Ali. Salah satu hal yang membuatnya terkenal adalah ia pernah menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk tidur di ranjangnya ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah diam-diam. Ayat-ayat dalam Al-Quran terkait keistimewaan Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah ayat ke-61 surah Al-Imran dan penggalan ayat 33 surah Al-Ahzab. Selama hidupnya, ia mengikuti hampir semua peperangan yang dilakukan Nabi Muhammad, kecuali perang Tabuk. Kala itu ia diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi wakil beliau di Madinah. Akhirnya ia meninggal ketika melaksanakan sholat di Masjid Kufah karena dibunuh oleh Ibnu Muljam Muradi. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Aisyah pernah terjerat dalam pemberontakan orang-orang yang menuntut atas meninggalnya Utsman bin Affan. Pemberontakan tersebut berakhir menjadi Perang Jamal, namun pasukan yang Aisyah ikuti kalah dalam perang tersebut. Setelah kekalahannya, Aisyah radhiyallahu anhu diantar kembali ke Madinah oleh Muhammad bin Abu Bakar. Sebelum meninggalkan Basrah, Aisyah bertemu dengan Ali untuk mengucapkan beberapa patah kata. Ia juga berpesan kepada beberapa pasukan yang masih tinggal di sana bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya merupakan kesalahpahaman. Biarkan masa lalu tersebut menjadi pembelajaran di masa depan. Dampak paling nyata dari Perang Jamal adalah jumlah korban yang terbunuh. Abu Qasama dari Wahab bin Jarir meriwayatkan bahwa jumlah pasukan Basrah yang terbunuh mencapai 2.500 orang. Sedangkan riwayat lain menyebutkan bahwa jumlah korban dalam Perang Jamal berkisar antara 2.500 hingga 6.000 orang.
Di sisi lain, pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kehilangan 400 sampai 600 sebagai korban. Tak hanya itu, kerugian materi juga dialami oleh kedua belah pihak. Padahal perang seperti ini seharusnya bisa dihindari. Namun karena adanya provokasi dari seseorang, perpecahan tidak bisa dihindari. Penyesalan mendalam yang dirasakan oleh Aisyah juga merupakan dampak dari pecahnya peperangan ini. Setiap perbuatan pasti memiliki dampak yang entah baik atau buruk terhadap individu yang melakukannya. Ada beberapa hikmah yang bisa dipelajari dari perang Jamal. Pertama, akan selalu ada tokoh yang berusaha membuat perpecahan dalam Islam. Oleh karena itu, para pemimpin sebaiknya mempertimbangkan keberadaan tokoh seperti ini. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya perpecahan yang lebih besar. Pemimpin juga harus memberikan pemahaman kepada pasukannya untuk tidak mudah terprovokasi hal-hal yang memicu perpecahan. Selain itu, kita sebagai umat Islam juga harus memahami dengan baik tarbiyah dan dakwah yang telah diajarkan oleh para ulama. Hal ini sangat berguna untuk memerangi kejahatan yang terstruktur. Biasanya, musuh Islam menargetkan kelompok-kelompok dari kalangan orang miskin dan kurang berpendidikan. Kelompok ini akan lebih mudah diprovokasi. Oleh karena itu, kita harus membekali diri kita sendiri dengan ilmu keislaman yang benar. Dakwah Islam memang selalu diiringi dengan berbagai ujian. Sebaiknya kita tidak menganggap ujian ini sebagai masalah, melainkan sebagai pelajaran dari kehidupan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai sejarah Perang Jamal. Ada banyak hal yang bisa diambil dari terjadinya pertempuran tersebut. Pertama, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan jika belum siap menerima akibatnya. Semua hal harus dipikirkan dua kali agar kita tidak memiliki penyesalan di masa depan. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari, di sebuah warung kopi yang cukup ramai, sekelompok darwis sedang berkumpul untuk berbincang. Di antara mereka duduklah seorang kakek tua dengan janggut panjang yang sudah memutih. Kakek itu adalah ketua kelompok darwis, seseorang yang terkenal sangat bijaksana. Para darwis lainnya tampak khidmat mendengarkan setiap kata yang diucapkan kakek tersebut, seolah takut melewatkan satu nasihat pun. Abu Nawas yang sedang duduk tak jauh dari mereka juga tampak serius mendengarkan petuah itu. Meskipun tatapan matanya sesekali tampak jahil seakan-akan sedang merencanakan sesuatu. Kakek darwis itu memulai memberikan nasihatnya. Untuk hidup yang bahagia, ingatlah, segala sesuatu di dunia ini harus dibagi dengan adil. Perlakukanlah orang lain dengan kasih sayang yang sama tanpa pilih kasih. Seorang darwis yang duduk di sebelah kiri dengan ekspresi ragu tiba-tiba angkat bicara. "Guru, aku tidak yakin apakah itu mungkin dilakukan. Rasanya tidak masuk akal menghormati anak kecil dengan cara yang sama seperti kita menghormati orang tua. Itu sulit, Guru." Kakek darwis itu tersenyum lembut dan menyahut, "Tetapi apakah kamu pernah mencobanya? Untuk memulai sesuatu yang besar, belajarlah mulai dari hal yang sederhana. Cobalah untuk memperlakukan orang-orang di sekitarmu dengan keadilan dan kasih sayang yang sama. Pasti kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati." Para darwis terdiam merenungi ucapan sang kakek, seakan sedang memikirkan cara untuk mempraktekkan nasihat itu dalam kehidupan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas yang memecah keheningan. "Aku pernah mencoba hal itu," katanya dengan lantang. Sontak semua orang di warung kopi menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh minat. Bahkan kakek darwis pun tertarik dan bertanya, "Lalu bagaimana kebahagiaan yang kau dapatkan dari percobaan itu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum sambil mengelus janggutnya, tampak seolah-olah sedang menyusun kata-kata dengan hati-hati, tapi tetap dengan ekspresi jahil di wajahnya. "Begini, awalnya aku memang berusaha memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Aku punya tetangga baru, seorang janda yang cantik, baik hati dan murah senyum.
Aku pun memperlakukannya dengan cara yang sama seperti aku memperlakukan istriku, karena kukira itu akan membawa kebahagiaan sesuai dengan petuahmu, guru. Para darwis dan kakek darwis mendengarkan dengan penuh perhatian, penasaran dengan arah cerita Abu Nawas. "Dan apa yang terjadi, Abu Nawas?" tanya salah satu darwis yang tak sabar. "Yang terjadi adalah," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil, "tetanggaku yang janda itu menjadi janda yang bahagia karena perlakuanku yang manis. Tapi istriku berubah menjadi sangat jahat." Orang-orang di warung kopi pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang penuh kelakar itu. Bahkan kakek darwis yang biasanya sangat serius tertawa hingga terbatuk-batuk. Di tengah suara tawa yang riuh, kakek darwis akhirnya berkata, "Abu Nawas, memang kamu ini selalu ada-ada saja. Memperlakukan semua orang sama itu tak selalu cocok untuk semua hal. Tapi kisahmu ini memberikan pelajaran pada kita semua, meskipun caramu aneh dan kocak, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk-angguk sambil tersenyum lebar. "Benar, guru. Hidup ini tidak selalu hitam dan putih. Terkadang ada warna abu-abu yang perlu kita mengerti, guru." Para darwis pun pulang dengan senyum di wajah mereka, membawa pelajaran dan humor dari Abu Nawas yang tak pernah habis-habisnya membuat hidup mereka lebih berwarna. Kisah selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Keusilan Abu Nawas memang tak pandang bulu. Baik raja, menteri maupun rakyat biasa, semuanya pernah merasakan akal cerdiknya. Bahkan seorang lelaki tua yang terkenal galak dan pemarah pun tak luput dari keusilannya. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai dengan kawan-kawannya di pinggir jalan, mereka berbincang sambil tertawa, menikmati suasana sore yang cerah. Tiba-tiba seorang lelaki tua berkaki pincang berjalan tertatih-tatih melewati mereka. Lelaki itu menatap Abu Nawas dan bertanya dengan suara keras, "Hei anak muda, kemana arah menuju pasar?" Abu Nawas yang sedang menikmati obrolan santai dengan kawan-kawannya hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jalan menuju pasar tanpa berkata apa-apa. Lelaki tua itu pun mengernyitkan dahi, lalu bertanya lagi, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?" Abu Nawas pun menatap lelaki tua itu dengan seksama. Ia mengamati dari rambut hingga ujung kaki, lalu mengangkat bahunya tanpa memberi jawaban. Melihat sikap Abu Nawas yang seolah tidak peduli, lelaki tua itu pun mulai geram. "Aku tahu kamu bisa mendengarku, dan aku juga bukan orang bisu. Jadi jawab pertanyaanku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?" bentaknya dengan suara lantang. Abu Nawas hanya mengangkat bahu lagi, seakan tidak tahu. Lelaki tua itu pun semakin kesal. Dengan wajah merah padam, ia menggerutu sambil melangkah pergi. "Dasar pemuda tidak sopan, tidak mau menjawab pertanyaan orang tua. Karena kakinya pincang, ia pun berjalan dengan sangat lambat, tertatih-tatih. Beberapa meter setelah berjalan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang. "Sekitar setengah jam, Tuan," seru Abu Nawas. Lelaki tua itu pun langsung berhenti dan berbalik. Dengan penuh amarah, ia pun berteriak balik, "Kenapa tidak bilang dari tadi?" Abu Nawas pun tersenyum santai dan menjawab, "Aku kan harus tahu dulu seberapa cepat kamu berjalan, Tuan." Sekonyong-konyong, kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar langsung tertawa terpinggal-pinggal. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi penuh gelak tawa. Lelaki tua itu pun terdiam sejenak, lalu wajahnya semakin memerah. Namun alih-alih semakin marah, ia justru menghela nafas panjang. Setelah dipikir-pikir, ucapan Abu Nawas memang ada benarnya. Dengan langkah berat, ia pun kembali berjalan menuju pasar. Kali ini dengan kepala sedikit menggeleng-geleng tanda pasrah. Setelah lelaki tua itu pergi, salah satu teman Abu Nawas pun berkata sambil tertawa, "Abu, kamu memang cerdik sekaligus usil." Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, "Aku kan hanya menjawab dengan jujur, kawan. Kalau aku menjawabnya lebih awal, bisa saja aku salah. Aku kan tidak tahu seberapa cepat dia berjalan." Kawan-kawannya pun kembali tertawa.
Dan Abu Nawas pun melanjutkan obrolannya seperti tidak terjadi apa-apa. Dan begitulah satu lagi orang yang merasakan keusilan Abu Nawas, tetapi kali ini tanpa bisa benar-benar marah. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangan. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang di kampungnya, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan jembatan. Abu Nawas pun menyarankan agar tiap-tiap warga dimintai sumbangan. Wahai Tuan Abu, penduduk kami rata-rata orang miskin. Untuk makan saja susah Tuan, kata mereka memberitahu. Mendengar hal itu Abu Nawas pun terdiam. Benar juga ya, mereka adalah penduduk miskin. Kalaupun membangun jembatan sendiri, itu juga nggak mungkin. Sebab mereka nggak tahu caranya, pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. Sebenarnya gampang. Untuk bisa menyeberangi sungai, kalian nggak perlu membangun jembatan. Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal, tutur Abu Nawas. Terus gimana caranya Tuan? Tanya mereka. Caranya mudah sekali. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Nah, dengan begitu, sungai akan menjadi dangkal, dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan, jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius. Ia penasaran dengan langkah selanjutnya. Tuan Abu, apa Tuan yakin itu akan berhasil? Tanya pemimpin kampung. Oh ya pasti, dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan. Dan yang penting, kalian nggak perlu mengeluarkan uang, jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga supaya mau menuruti saran tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai dan dipindahkannya ke tepian. Setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung dangkal. Bahkan ukurannya justru semakin melebar. Hal ini membuat para warga frustasi. Bagaimana nih Tuan Abu? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk. Coba lihat, sungainya jadi semakin lebar dan makin susah dilintasi, kata para warga mengeluh. Tenang saja, teruskan saja pekerjaan kalian. Nanti juga akan membuahkan hasil, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan pasirnya Tuan? Kemana lagi harus diletakkan? Tanya mereka. Oh soal pasir, biar aku yang mengurus. Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan diadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. Percuma kami mengikuti saranmu Tuan Abu. Sudah sebulan, tapi nggak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu. Tapi apa hasilnya? Kata para warga emosi. Tenang, sabar dulu.
Ini, aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan gunakan uang kalian untuk membangun jembatan, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang banyak sekali, mereka menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. Tapi dari mana uang itu, Tuan Abu? Kami nggak merasa memilikinya, tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya itu adalah hasil menjual pasir yang mereka gali selama sebulan ini. Kalian ingat kan orang yang setiap hari mengambil pasir? Nah, dia itu pembelinya, terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan berkat usulan Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seseorang yang beriman, sudah seharusnya kita membantu saudara kita dengan kelebihan apa yang kita miliki. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Entah karena suatu apa, salah satu menteri istana membuat kebijakan baru, di mana kebijakan tersebut mewajibkan seluruh pedagang untuk menyetor 3% hasil keuntungannya. Kabar itu pun menyebar, menimbulkan teror di kota Baghdad. Hampir semua pedagang mengeluh dengan kebijakan yang dianggap sangat membebani mereka. Mereka telah mencoba memprotesnya, namun menteri istana seakan tidak menghiraukannya. Hingga pada suatu hari, sang menteri memasuki pasar-pasar dan mengumumkan kepada para pedagang tentang kebijakan yang akan diterapkan. Bagi siapa saja yang berani menentang, izin usahanya akan dicabut dan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Mengetahui sang menteri sedang berada di pasar, kesempatan ini lalu dimanfaatkan Abu Nawas guna menyandarkan si menteri tersebut. Ia pun pergi ke pasar untuk menjual keledainya. Sesampainya di sana, di depan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Ayo, silahkan beli keledaiku. Harganya murah, cuma 10 dinar." Meskipun harganya terbilang murah, belum ada orang yang berminat. Kemudian Abu Nawas kembali berteriak, "Ayo, beli keledaiku. Harganya cuma 20 dinar." Tentu saja dengan menaikkan harga, tak ada orang yang mau membelinya. Tapi anehnya, Abu Nawas kembali berteriak dengan menaikkan harganya menjadi 30 dinar. Sang menteri yang melihat cara Abu Nawas berjualan, segera menghampirinya dan berkata, "Kamu ini tolol apa gimana, Abu Nawas? Harga 10 dinar saja, orang-orang masih enggan membelinya. Apalagi kalau naik menjadi 30 dinar. Dengan tatapan sinis, Abu Nawas menoleh ke arah sang menteri. "Mana yang lebih tolol coba, kamu atau aku? Kamu lihat sendiri kan, untuk mencari untung sedikit saja dengan menjual harga 10 dinar susahnya bukan main. Apalagi mencari untung dengan menjual harga 30 dinar. Semua itu karena ekonomi pasar sedang lesu. Tapi kamu malah membuat peraturan baru dengan mewajibkan menyetor 3% dari hasil keuntungan berdagang. Kamu pikir kebutuhan rumah tangga itu hanya makan dan minum? Mereka juga harus menyekolahkan anak-anaknya. Belum lagi mengasur cicilan hutang-hutang mereka dan menanggung kebutuhan-kebutuhan lain," jelas Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini sontak membuat sang menteri terkejut. Wajahnya mendadak pucat karena menahan rasa malu. Ia pun akhirnya memilih untuk meninggalkan pasar. Apakah setelah mendengar protes Abu Nawas, sang menteri akan membatalkan kebijakannya? Kita tunggu kabar selanjutnya. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin.
Pada suatu Assalamualaikum. hari di desa yang damai, seorang pedagang keliling datang menjual jimat keberuntungan. Katanya jimat ini bisa membuat siapapun yang memakainya menjadi kaya raya dan terhindar dari kesialan. Warga desa yang penasaran dengan janji manis itu segera berbondong-bondong membeli jimat meskipun harganya terbilang mahal. Namun Abu Nawas yang terkenal cerdik merasa ragu. Kalau benar jimat itu bisa membuat orang kaya, kenapa sih penjual jimat masih susah-susah berjualan di sini? Pikirnya. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres dan memutuskan untuk membongkar kebohongan pedagang itu. Dengan santai, Abu Nawas menghampiri pedagang yang sedang dikerumuni warga. "Tuan, aku dengar jimatmu itu bisa membuat pemakainya sangat beruntung. Kalau begitu, kenapa kamu sendiri tidak memakainya untuk menjadi kaya raya?" tanya Abu Nawas membuat kerumunan terdiam. Pedagang itu pun tergagap. Jadi gini, aku hanya ingin berbagi keberuntungan dengan orang lain saja," jawabnya mencoba terlihat meyakinkan. Abu Nawas pun tersenyum. "Baiklah, kalau begitu aku ingin mencoba jimat ini tanpa membayar dulu. Kalau aku merasa beruntung, aku akan membelinya dengan harga 3 kali lipat, Tuan." Pedagang itu yang tak ingin kehilangan pelanggan pun setuju. Ia menyerahkan sebuah jimat kepada Abu Nawas. "Tapi ingat ya, kamu harus membayar jika merasa beruntung," katanya dengan nada sedikit mengancam. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mengenakan jimat itu dan berkata kepada para warga, "Saudara-saudara, mari kita lihat keampuhan jimat ini. Aku akan membuktikan keberuntungannya sekarang juga." Abu Nawas memulai aksinya. Ia mendekati seorang pedagang buah yang dikenal baik hati dan sudah sering bekerja sama dengannya. "Hei kawan, aku sekarang memakai jimat keberuntungan ini. Jadi aku rasa aku berhak mendapatkan apel secara cuma-cuma. Bukankah itu tanda keberuntungan?" katanya sambil berkedip penuh arti. Pedagang buah itu yang sudah memahami rencana Abu Nawas pura-pura terpesona. "Wah, tentu saja Abu Nawas. Kalau begitu ambillah beberapa apel ini. Keberuntunganmu benar-benar hebat Abu Nawas," katanya sambil memberikan beberapa apel. Warga pun mulai terpana. "Oh, lihat, jimat itu benar-benar bekerja," teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan aksinya. Ia mendekati pedagang gandum, pedagang rempah, dan bahkan pedagang kain, meminta barang-barang mereka dengan alasan keberuntungan. Semua pedagang yang diam-diam sudah diberitahu oleh Abu Nawas sebelumnya berpura-pura setuju. Mereka memberikan barang-barang itu sambil memuji keajaiban jimat. Kerumunan pun semakin riuh. Warga mulai percaya bahwa jimat itu benar-benar ajaib. Namun di sisi lain, pedagang jimat mulai gelisah. Ia sadar bahwa semakin banyak barang yang didapatkan oleh Abu Nawas secara gratis, semakin banyak pula warga yang akan menuntut hal yang sama. Setelah puas dengan aksinya, Abu Nawas pun berdiri di tengah pasar dan berkata dengan lantang, "Saudara-saudaraku, aku rasa jimat ini benar-benar membuatku beruntung. Aku mendapatkan apel, gandum, rempah, dan kain tanpa membayar." Warga pun bersorak, tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta mereka untuk diam. "Tapi tunggu dulu, kenapa keberuntunganku ini hanya datang dari kemurahan hati para pedagang? Apakah keberuntungan ini benar-benar berasal dari jimat atau dari akal sehat dan kerjasama?" Warga pun mulai berpikir. Abu Nawas kembali melanjutkan, "Kalau keberuntungan itu berasal dari benda kecil ini, kenapa sih pedagang jimat masih harus berjualan? Bukankah ia seharusnya sudah kaya raya tanpa perlu repot-repot berjualan?" Semua mata beralih ke pedagang jimat yang wajahnya langsung memerah. Ia mencoba beralasan, tapi warga sudah menyadari kebohongannya. Mereka tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa mereka hampir kena tipu. Abu Nawas mengembalikan jimat itu kepada si pedagang dan berkata, "Terima kasih atas pinjamannya, Tuan. Tapi aku tak butuh jimat untuk keberuntungan. Keberuntungan sejati datang dari akal sehat, kerja keras, dan kebaikan hati." Pedagang jimat itu pun segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan tergesa-gesa, malu dengan kebohongannya yang terbongkar. Warga desa yang awalnya percaya pada jimat kini belajar untuk tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis yang palsu. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil mengajarkan pelajaran penting dengan cara yang cerdik dan kocak.
kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tolak semua. Tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula, Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas. Tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah, sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemuinya bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri, yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem, malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tuan dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu. Lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari, semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah, atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali, si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu, dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin. Benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri begitu menemui Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali hanya menanggapinya dengan tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu.
Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, nggak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu, matanya terbuka lebar. Dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta si menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, Anda nanti akan mendapat lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, Abu Nawas kemudian melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini. Tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi," jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak selang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar. Ternyata itu adalah suara langkah baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Cepat Tuan, sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada si menteri. Tuan menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian baginda Raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar 2 cerita menarik tentangmu," kata baginda Raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana?" tanya baginda Raja. "Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar," jawab Abu Nawas. "Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku," kata baginda Raja dengan tegas. "Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Kok kamu malah tersenyum Abu Nawas?" tanya baginda Raja heran. "Ya sesuai yang Paduka ceritakan tadi. Aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya," jawab Abu Nawas cepat. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu, bersembunyi di bawah meja. "Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Loh, itu menteriku Abu Nawas," kata Raja Harun ar-Rasyid bertambah bingung. "Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya lalu aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya," jelas Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di tepi pantai, merenungkan berbagai hal tentang kehidupan dan spiritualitas. Tiba-tiba Abu Nawas melihat sebuah kapal besar muncul di tengah laut. Kapal itu tampak seperti hasil sihir, berbeda dari kapal biasanya. Layar kapal terbuat dari kain sutra yang berkilauan, sementara lambungnya terbuat dari emas murni.
Abu Nawas yang selalu tertarik pada petualangan baru segera berlari menuju kapal ajaib itu. Saat Abu Nawas mencapai kapal, pintunya terbuka dengan sendirinya. Abu Nawas pun masuk ke dalamnya dengan penuh antusias. Di dalam kapal, Abu Nawas melihat seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih dan bersorban. Lelaki tua itu tersenyum lebar dan kemudian berkata, "Selamat datang, wahai Abu Nawas. Aku adalah jin penunggu kapal ini. Jika kamu berminat, aku akan membawamu ke tempat yang istimewa." Abu Nawas tercengang, seolah tak percaya bahwa kapal tersebut dimiliki oleh jin yang menjelma sebagai lelaki tua. Lelaki tua itu melanjutkan perkataannya, "Wahai Abu Nawas, aku akan membawamu ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan." Mendengar itu, Abu Nawas tergoda dan bersedia ikut dengannya. Namun setelah kapal berlayar cukup jauh, Abu Nawas mulai merasa ada yang mencurigakan. Abu Nawas khawatir jika dirinya akan dibawa ke alam jin dan dipaksa menetap di sana selamanya. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas pun mencari cara agar bisa kembali ke daratan. "Wahai kakek tua, apakah di tempat yang kamu janjikan ada makanan enak, seperti hidangan sop kambing misalnya? Soalnya aku lapar sekali," kata Abu Nawas. "Tentu saja ada, Abu Nawas. Kamu bisa makan apa saja dan semuanya enak-enak," jawab lelaki tua. "Apakah di sana juga ada minuman segar?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga ada, Abu Nawas. Di sana ada segala jenis minuman yang kamu inginkan," balas lelaki tua itu sambil tersenyum lebar. Abu Nawas kemudian berkata, "Baiklah, kalau gitu ayo kita putar balik kapal ini dan kembali ke daratan. Aku baru ingat kalau aku meninggalkan makan siang enak di rumah." Lelaki tua itu pun terkejut dan membalas, "Tapi Abu Nawas, kita kan sudah menempuh separuh dari perjalanan." Abu Nawas pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengambil makan siangku dulu." Lelaki tua itu menjawab dengan nada tegas, "Tidak bisa dong Abu Nawas, aku tak akan membiarkanmu kembali ke daratan. Bukankah sudah aku bilang bahwa di sana juga ada makanan dan minuman yang enak-enak?" Abu Nawas pun menjelaskan, "Kamu ini gimana sih? Aku ingin mengambil makan siangku hanya untuk perbandingan. Mana yang lebih enak, apakah makanan di alam jin atau di alam manusia? Kalau ternyata di alam jin lebih enak, aku akan mengajak beberapa kawanku untuk ikut serta denganku. Tapi kalau ternyata tidak enak, aku akan mengejek kalian bahwa kalian adalah jin terbodoh yang pernah aku temui. Hidangan makanan saja tidak tahu mana yang enak dan yang tidak enak." Mendengar hal itu, lelaki tua tersebut pun menjadi tersinggung dan sakit hati. Ia yakin betul bahwa makanan di tempatnya adalah makanan yang paling lezat. Bahkan ia merasa bahwa makanan manusia manapun tidak ada yang bisa menandinginya. "Baiklah, kita putar kembali kapalnya," kata lelaki tua itu sambil menahan emosi. Kemudian kapal ajaib itu segera berputar dan membawanya kembali ke pantai. Setelah sampai di tujuan, Abu Nawas pun langsung turun dari kapal sambil tertawa-tawa. Dia merasa bahwa dunia ini sudah cukup baik baginya dan lebih suka menikmati hidup dengan keadaan yang sederhana. Sementara itu, jin yang menjelma menjadi lelaki tua bertambah geram karena telah dibohongi oleh Abu Nawas. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Abu Nawas sudah turun dari kapalnya. Tidak berselang lama, kapal ajaib dan jin penghuninya seketika menghilang dari pandangan. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Memang pantas peribahasa jodoh nggak kemana, garam di gunung, asam di laut, akhirnya ketemu juga di panci. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali dari suatu ketika Abu Jahil dan kedua temannya hendak melakukan suatu pengembaraan. Sebenarnya Abu Jahil sudah mengajak Abu Nawas untuk ikut serta bersamanya. Tapi karena Abu Nawas sedang mendapat tugas dari Baginda Raja, ia pun terpaksa tidak jadi ikut. Dan singkat cerita, berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan itu.
Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah mereka berdua di sebuah negeri, di mana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh raja yang bengis. Bahkan baru saja memasuki gerbang kota, tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya. "Siapa kalian? Dari mana kalian?" tanya sang prajurit. "Kami dari negeri Baghdad, Tuan," jawab Abu Jahil dan dua temannya. Begitu mengetahui bukan penduduk asli, mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Oh, jadi kalian dari negeri Baghdad. Untuk apa kalian datang kemari? Atau jangan-jangan kalian ini mata-mata?" bentak sang raja. "Ampun Tuan Raja, kami hanyalah rakyat biasa," jawab Abu Jahil. Awalnya sang raja tak percaya begitu saja, tapi setelah menginterogasinya cukup lama, akhirnya sang raja mempercayainya. "Baiklah, karena kalian adalah seorang tamu, maka kami akan melayani kalian. Kalian dipersilahkan menginap di sini selama 3 hari. Tapi sebelumnya kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan," kata sang raja. "Aturan? Aturan apa Tuan Raja?" tanya mereka. "Kalian akan memasuki gudang melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang. Nah, di dalam gudang itu banyak terdapat tikus. Jika ada yang sampai menginjaknya, maka selama menginap di sini akan ditempatkan di kamar yang kotor dan akan dilayani oleh wanita jelek dan jorok. Tapi kalau berhasil tidak menginjak tikus sama sekali, akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi dan akan dilayani oleh wanita yang cantik," jelas sang raja. Abu Jahil dan kedua kawannya pun setuju. Kemudian kawan Abu Jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya. Saat ia memasuki gudang, nasib sial dialaminya. Ia menginjak tikus sampai mati. Walhasil kawan Abu Jahil yang pertama ini ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok. Begitu pula dengan kawan Abu Jahil yang kedua. Ia melakukan sebuah kesalahan karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang. Akibatnya ia pun ditempatkan di kamar kotor dan ditemani wanita jelek dan jorok. Kini giliran Abu Jahil untuk memasuki gudang. Dengan sangat hati-hati ia memperhatikan setiap langkahnya. Dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang, tak ada satupun tikus yang diinjaknya. Abu Jahil pun merasa sangat bahagia. Kemudian ia diantar menuju kamar yang megah dan wangi. Di situ Abu Jahil juga melihat seorang wanita cantik yang siap menemaninya. Abu Jahil lalu menghampirinya. "Mimpi apa aku semalam sampai bisa ditemani wanita secantik kamu?" kata Abu Jahil penuh kegirangan. Wanita itu membalas, "Aku tidak tahu tentangmu, tapi hari ini adalah hari yang paling sial buatku." Abu Jahil pun terkejut dan bertanya, "Loh, memang apa yang membuatmu sial?" Wanita cantik itu kembali membalas, "Kesialanku ini karena aku telah menginjak seekor tikus." Spontan Abu Jahil mengernyitkan dahinya, seolah tak percaya dengan apa yang ia barusan dengar.